Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hani, Bu Jija, dan Bu Dwi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi terkait profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan di kelas. Ini adalah kesepakatan di kelas kita. Yang pertama adalah sebelum mulai materi berdoa. Yang kedua adalah tepat waktu untuk masuk kelas. Yang ketiga adalah saat ada satu teman yang berbicara atau bertanya, teman yang lain mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang keempat adalah jika ada yang ingin bertanya saat penyampaian materi, silakan mengacungkan tangan. Dan yang kelima adalah berdoa. Apakah poin ini perlu ditambah atau dikurangi kira-kira, ibu-ibu? Sudah cukup Pak. Cukup Pak. Kesempatan kelas kita. Selanjutnya sebelum kita mulai, jadi ini nanti kita akan mulai dengan doa. Ada petugas doanya ini adalah Bu Burhani Hakim atau Bu Hani, dan berikutnya Bu Dwi Puspitasari. Paham ya Bu ya? Ya. Baik, saya langsung ya Bu ya, saya langsung mulai. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Bu Hani. Kepada Bu Hani dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Ani sudah memimpin doa. Materi yang akan saya sampaikan adalah profil pelajar Pancasila. Nama saya adalah Dwi Sudiono, sudah biasa dipanggil adalah Pak Dwi. Apa itu sih profil pelajar Pancasila? Kalau kita lihat, Ibu, dari definisinya tahu pengertiannya itu, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini adalah maksud dari profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, Bu. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga adalah mandiri. Dimensi yang keempat adalah bergotong royong. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Dan dimensi yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, adapun ringkasan dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam dimensi ini, peserta didik diharapkan memiliki akhlak beragama, lalu memiliki akhlak pribadi, lalu peserta didik memiliki akhlak kepada manusia, lalu peserta didik memiliki akhlak kepada alam, dan peserta didik memiliki akhlak bernegara. Sedangkan untuk dimensi dan elemen profil Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila diharapkan memiliki ataupun mengenal dan menghargai budayanya sendiri. Selanjutnya adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang kedua adalah yang selanjutnya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Sedangkan untuk di dimensi yang ketiga, yaitu dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu bergotong royong, diharapkan peserta didik mampu berkolaborasi, jadi mampu bekerja sama, begitu ya, Ibu ya, kepada orang lain atau kepada peserta didik yang lain. Diharapkan juga peserta didik memiliki kepedulian dan dapat juga berbagi kepada sesama. Untuk di dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Di dimensi ini peserta didik diharapkan memiliki karakteristik pemahaman diri dan situasi, lalu memiliki karakter regulasi diri. Selanjutnya di dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis, diharapkan
peserta didik memiliki karakter yang memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dapat menganalisis dan mengevaluasi penalaran, lalu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sehingga ketika peserta didik kalau ada permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara berpikir di sini sendiri dan dapat menyelesaikannya sendiri dengan nalar yang ada pada peserta didik tersebut. Selanjutnya yang terakhir, dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Nah, di sini peserta didik diharapkan memiliki karakter yang mampu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan. Sehingga peserta didik dapat menciptakan hal-hal yang baru, kreasi-kreasi yang baru. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kegunaan profil pelajar Pancasila? Jadi, kegunaan profil pelajar Pancasila itu ada 3, ya Ibu ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kegunaan yang kedua adalah rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidikan dan pelajar Indonesia. Kegunaan profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih profil pelajar Pancasila ini diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Jadi penerapan profil pelajar Pancasila ini, Ibu-Ibu, di sekolah ini bisa diterapkan dengan cara membangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, maupun pembelajaran ekstrakurikuler. Penerapan profil pelajar Pancasila juga ini bisa diterapkan dengan pembelajaran berbasis proyek. Bu. Jadi pembelajaran berbasis proyek juga bisa menjadikan peserta didik untuk menuju ke pelajar profil Pancasila. Selanjutnya, objek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu ada 2 latar belakang yang mendasari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Apa latar belakangnya? Adapun latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda seperti les formatif, lalu les structure gitu ya, Bu. Jadi supaya peserta didik lebih bisa berinovasi, jadi ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini adalah yang melatar belakangi yaitu unit pembelajaran yang terintegrasi, bukan tematik atau webet. Apa itu pembelajaran yang terintegrasi? Yaitu pembelajaran yang pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur. Tidak dipisah lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Saya lihat kita serius ya Bu ya, terlalu serius ini. Jadi nampaknya kita perlu ice breaking nih ya Bu ya. Tadi petugas ice breaking ada Bu ini ya Bu Dwi ya. Bu Dwi. Kepada Bu Dwi saya persilakan dengan segala hormat. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik teman-teman, supaya kita tidak terlalu serius, kita melepaskan otot-otot dulu. Kita bermain tepuk-tepuk ya. Begini, saya kasih contoh dulu. Kita tepuk semangat, biar kita tetap semangat. Tepuk semangat. Contoh dulu ya Bu. Tepuk semangat 3 kali. Semangat 3 kali yuk. 3, 2, 3. Semangat, yeay! Transisinya seperti itu. Baik, kita mulai teman-teman. Tepuk semangat. Semangat.
Sudah Bapak, terima kasih atas waktunya diberikan. Ya, speakingnya luar biasa ya Bu Dwi ya. Terima kasih sudah speaking. Baik, saya lanjutkan ya Ibu ya. Ya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jadi apa saja yang kira-kira kita perlu siapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu dari sisi gurunya Bu. Dari sisi guru ini perlu dipersiapkan pengelolaan jam pembelajaran dan kolaborasi guru. Selanjutnya adalah pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Selanjutnya yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu pengelolaan waktu dan kegiatan. Artinya apa? Dalam pengelolaan waktu dan kegiatan ini kita menyiapkan sistem dan perencanaan hingga penilaian, lalu sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Selanjutnya kolaborasi dengan narasumber pengayah proyek, masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Selanjutnya, yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila sendiri dari Kemendikbud, menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Selanjutnya yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pemerintah daerah dan satuan pendidikan yaitu pertama merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Selanjutnya mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ya dari sisi gurunya harus disiapkan, pengelolaan waktu dan kegiatannya, lalu Kemendikbud yang paling sangat berperan ya karena menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Selanjutnya ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan tersebut. Sekian dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya mengenai profil pelajar Pancasila. Apabila mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan boleh ditanyakan dan mohon maaf mungkin apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bu. Ada kira-kira yang perlu ditanyakan, Ibu? Ya, artinya seperti ini, Bu. Untuk profil pelajar Pancasila ini sendiri, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran yang terintegrasi bukan tematik. Jadi artinya di profil pelajar Pancasila ini pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang dipelajari di setiap mata pelajaran ini berpadu dan melebur. Tidak dipisahkan lagi yang merupakan bagian dari mapel agama, PKN, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari struktur kurikulum ya atau spektrum kemarin, ada dia 8 jampel begitu Bu Ani untuk mata pelajaran profil pelajar Pancasila. Begitu Bu. Iya. Ada lagi Ibu yang perlu yang perlu ditanyakan? Sudah Pak. Baik, kalau sudah saya hentikan presentasinya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pribadi bermanfaat juga bagi diri saya sendiri.
Untuk mengakhiri aktivitas kita tadi, kalau ice breakingnya ada Bu Dwi, ini untuk doanya kepada Bu Hani, dipersilakan.